Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bangun ruang dan unsur-unsurnya, yakni yang beranggotakan Aldi Baharudin Fadilah dengan NPM 185868143, Meira Dele Puspita dengan NPM 2050649, Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650, Nurul Aini Handayani dengan NPM 2050653, Radiska Galuh Andira dengan NPM 2050657, Gina Zakia Khairunisa dengan NPM 2050666, dan Vina Fazliani Latifah dengan NPM 2050679. Baik, kami akan memulai presentasinya. Pengertian bangun ruang. Pengertian bangun ruang matematika adalah bangun matematika mempunyai isi ataupun volume dan bisa disebut juga dengan bangun tiga dimensi karena mempunyai sisi, titik sudut, dan rusuk yang saling membatasi. Sisi bangun ruang tersebut menjadi ciri khas dari sebuah bangun ruang matematika menurut Hummam dan kawan-kawan tahun 2012. Bangun ruang juga disebut dengan bangun tiga dimensi atau bangun 3D atau bangun tiga dimensi, memiliki ruang dibatasi oleh sisi. Sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama adalah balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, sepasang sejajar dan sama ukurannya. Sifat-sifat balok. Yang pertama, mempunyai 6 sisi, umumnya berbentuk persegi panjang. Nah, yang B mempunyai 8 titik sudut. Nah, yang C mempunyai 12 rusuk. Kalian bisa dilihat di gambar bawah contoh. Antara 6 sisi yang umum berbentuk persegi panjang seperti A, B, C, D, B, D, G, F, C, D, H, G, A, D, H, A, D, H, E, kemudian A, B, F, E, dan E, F, G, H, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Gina Zakia Khairunisa akan menjelaskan mengenai kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Kubus memiliki beberapa sifat, di antaranya mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi PQRS, QRVU, SRVW, PSWT, PQUT, dan TUVW. Lalu mempunyai 8 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Dan mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, yaitu PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan PS, sama dengan PT, sama dengan QU, sama dengan RV, sama dengan SW, sama dengan TU, sama dengan UV, sama dengan VW, dan sama dengan WT. Selanjutnya tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi berhadapan dan sejajar, berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Tabung memiliki beberapa sifat, di antaranya memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung, atau selimut tabung. Yang kedua memiliki 2 rusuk lengkung dan 3 buah bidang sisi. Lalu, yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, prisma tegak. Prisma tegak adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi berhadapan dan sejajar yang berbentuk segi N dan mempunyai N sisi tegak. Selanjutnya, prisma tegak. Prisma tegak adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi berhadapan dan sejajar yang berbentuk segi N dan mempunyai N sisi tegak. Prisma tegak memiliki beberapa jenis. Yang pertama, prisma tegak segitiga, yaitu di mana sifat-sifat prisma tegak segitiga yang pertama memiliki 2 sisi berbentuk segitiga
dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua memiliki 9 rusuk. Yang ketiga memiliki 6 titik sudut. Lalu yang kedua, prisma tegak segi 5, di mana sifat-sifat prisma tegak segi 5 yaitu yang pertama memiliki 2 sisi berbentuk segi 5 dan 5 sisi berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua memiliki 15 rusuk. Yang ketiga memiliki lalu limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas yang berbentuk segi N dan N segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Adapun sifat-sifat limas segi 4 diantaranya memiliki satu sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisi berbentuk segitiga. Lalu yang kedua memiliki 8 rusuk dan yang ketiga memiliki 5 titik sudut. Lalu yang keempat, sisi atasnya berbentuk segi 4 dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Lalu selanjutnya, limas segitiga. Sifat-sifat limas segitiga diantaranya yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 6 rusuk. Yang ketiga, memiliki 4 titik sudut. Kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. Kerucut mempunyai salah satu ciri khas yaitu garis pelukis. Garis pelukis ialah garis lurus yang menghubungkan titik puncak dengan sisi lengkung. Sifat-sifat kerucut yaitu A. Memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. B. Memiliki satu rusuk lengkung. C. Tidak memiliki titik sudut. 7. Bola. Bola dibatasi oleh suatu bidang lengkung yang jarak ke titik pusat selalu sama. Jarak antara pusat bola dan bidang lengkung disebut jari-jari. Tali busur yang melalui pusat bola disebut diameter. Hubungan antara diameter dan jari-jari yaitu D sama dengan 2R. Sifat-sifat bola yaitu A. Hanya mempunyai satu bidang sisi, B. Tidak mempunyai sudut dan tidak mempunyai rusuk. Unsur-unsur bangun ruang yang pertama ada kubus. A. Sisi. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi yaitu A, B, C, D sisi bawah, E, F, G, H sisi atas, A, B, F, E sisi depan, C, D, H, G sisi belakang, B, C, G, F sisi samping kiri, dan A, D, H, E sisi samping kanan. B. Rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yaitu A, B, D, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, B, F, C, G, dan D, H. C. Titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus ABCD, EFGH memiliki 8 buah titik sudut yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, titik G, dan H. D. Diagonal bidang. Pada kubus tersebut terdapat garis AF yang berhubungkan dengan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Ruas garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus berjumlah 12 buah, yaitu FH, EG, BD, AC, BG, CF, AH, DE, AF, BE, DG, dan CH. E. Diagonal ruang. Kubus ABCD, FGH terdapat ruas garis HB yang berhubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ruas garis tersebut disebut diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus berjumlah 4 yaitu AG, BH, CE, dan DF. F. Bidang diagonal. Pada kubus ABCD, EFGH terlihat 2 buah diagonal bidang pada kubus ABCD, EFGH, yaitu AC dan EG. Ternyata diagonal bidang AC dan EG beserta 2 rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG berbentuk suatu bidang di dalam ruang kubus. Bidang ACGE pada kubus ABCD, bidang ACGE disebut sebagai bidang diagonal. Bidang diagonal pada kubus berjumlah 6, yaitu
CDEF, ABCGH, ACEG, BDHH, ADFG, dan BCEA. 2. Balok. A. Sisi. Balok dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Penyebut atau penamaan sisi balok dengan menggunakan konotasi 4 huruf kapital secara siklis atau melingkar. Bidang atau sisi balok adalah sisi alas ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan AB EFE, sisi belakang CDHG, sisi kiri ADHE, sisi kanan BCGF, sisi ABCD sama dengan FGH, sisi ABFE sama dengan CDHG, sisi ADHE sama dengan BCGF. Panjang seluruh rusuk sama dengan 4 kali P kali L kali T. B. Titik sudut. Titik sudut pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk titik pojok balok. Pada balok ABCDEFGH terdapat 8 titik sudut. Rusuk. Rusuk balok merupakan garis potong antara sisi-sisi balok. Pada balok ABCDEFGH terdapat 12 rusuk sama panjang, yaitu rusuk alas AB, BC, CD, AD. Rusuk tegak AE, BF, CG, DH. Dan rusuk atas EF, FG, GH, EH. D. Diagonal sisi. Diagonal sisi atau bidang suatu balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Terdapat 12 buah diagonal sisi balok. Panjang diagonal sisi AC, BD, EG, EF. Panjang diagonal sisi AF, BE, CH, DG. Panjang diagonal sisi AH, DE, BG, CF. Perhitungan BG, CF, AH, DE sama dengan akar L kuadrat tambah T kuadrat. Kedua, AC, BD, EG, FH sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat. AF, BE, DG, CH sama dengan akar P kuadrat tambah T kuadrat. Diagonal ruang. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Panjang diagonal ruang AG, BH, CE, AF terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan sama panjang. Perhitungan diagonal ruang adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. F. Bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi dua bagian yang sama besar. Terdapat 6 buah bidang diagonal, yaitu ACGE, BDHF, ABCH, CDFG, ADGF, BCHE. Bidang diagonal ACGE sama dengan BDHF, ABGH sama dengan CDEF, ADGF, BCHF. Perhitungan ABGH EFDC sama dengan P kali akar L kuadrat tambah T kuadrat. Kedua, BCEH ADFG sama dengan L kali akar V kuadrat tambah T kuadrat. AECG sama dengan DHEB. Perhitungannya T kali akar P kuadrat tambah L kuadrat. Perkenalkan, nama saya Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Unsur-unsur prisma.
Yang pertama, prisma segitiga. Pada prisma segitiga mempunyai sisi 5 buah, yaitu ABC, DEF, ACD, BCE, dan ABD. Kemudian memiliki rusuk 9. Yang pertama alasnya yaitu alas pada rusuk AB, BC, dan CA. Kemudian rusuk yang tegak yaitu AD, CB, dan CF. Kemudian rusuk yang atas yaitu DE, EF, dan FD. Yang berikutnya titik sudut. Pada prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kemudian pada diagonal ruang, prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal. Pada prisma segitiga, bidang diagonalnya memiliki 5 bidang diagonal, yaitu DEF, ABC, ACDF, BCEF, dan ABDE. Bisa dilihat seperti gambar yang di samping. Kemudian, prisma segi 4. Unsur-unsur dari prisma segi 4 ini sama dengan unsur-unsur balok, tetapi jika bangun ruang baloknya ditegakkan. Kemudian yang ketiga, prisma segi 5. Pada sisi prisma segi 5 mempunyai 7 sisi, yaitu ABGF, BCGH, AEFJ, CDHI, ABCDE, FGHIJ, dan DEIJ. Kemudian pada prisma segi 5 ini mempunyai 15 rusuk, yaitu 5 rusuk pada alas yang terdiri dari AB, BC, CD, DE, dan EA. Kemudian memiliki 5 rusuk pada bagian atas, yaitu FG, GH, HI, IJ, dan JF. Yang terakhir memiliki 5 rusuk pada bagian yang tegak, yaitu AF, BG, CH, DI, dan EJ. Kemudian pada prisma segi 5 ini juga memiliki 10 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kemudian diagonal bidang pada prisma segi 5 ini mempunyai 20 diagonal bidang, yaitu AG, AJ, AC, AD, BH, BF, CI, CG, DH, BD, EF, EI, DJ, CE, DG, GI, HJ, FH, dan FI. Kemudian pada prisma segi 5 ini juga memiliki diagonal ruang, yaitu ada 10 diagonal ruang yang diantaranya FC, GE, HA, JB, JC, HE, FD, GD, IB, dan IA. Yang terakhir, prisma segi 5 ini juga memiliki bidang diagonal, yaitu ada 5 bidang diagonal, diantaranya ACFH, BDGI, CEHJ, ADFI, dan BEGI. Yang keempat, prisma segi 6. Pada prisma segi 6 ini memiliki 8 sisi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, E, K, L, A, B, G, H, C, D, I, J, A, F, L, G, dan D, E, J, K. Pada prisma segi 6 ini juga memiliki 8 rusuk, 30 diagonal bidang, dan 18 diagonal ruang. Yang selanjutnya yaitu tabung. Sebuah tabung yang terbentuk dari segi 4
ABCD yang diputar terhadap sumbu AD sejauh 360 derajat atau satu putaran penuh. Kemudian adapun unsur-unsur tabung sebagai berikut. Yang pertama ada dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi atas, yang sama bentuk dan ukuran, serta sejajar. Masing-masing ini berbentuk lingkaran yang berpusat di A dan D. Yang kedua ada jarak alas dan jarak tutup. Jarak alas dan jarak tutup ini disebut tinggi tabung. Tinggi tabung ini dinotasikan dengan T, huruf T kecil. Yang ketiga yaitu jari-jari lingkaran dari alas dan tutup adalah AB. Sedangkan diameternya yaitu 2AB. Jari-jari tabung dinotasikan dengan R kecil, sedangkan diameter tabung dinotasikan dengan D kecil. Yang berikutnya, selimut tabung merupakan bidang lengkung. Yang selanjutnya yaitu ada limas. Yang pertama limas segitiga. Pada limas segitiga ini memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan tidak memiliki diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang berikutnya ada limas segi 4. Pada limas segi 4 ini memiliki 5 titik sudut, 8 rusuk, 5 sisi, 2 diagonal bidang, 2 bidang diagonal, tetapi tidak memiliki diagonal ruang. Kemudian yang ketiga, limas segi 5. Pada limas segi 5 ini memiliki 6 titik sudut, 10 rusuk, 6 sisi, 5 diagonal bidang, 5 bidang diagonal, dan tidak memiliki diagonal ruang. Kemudian yang terakhir ada limas segi 6. Pada limas segi 6 ini memiliki 7 sisi, 12 rusuk, 7 titik sudut, tidak memiliki diagonal ruang, 9 diagonal bidang, 9 bidang diagonal. Perkenalkan, nama saya Fradiska Galuandira dengan NPM 2050657. Di sini saya akan membacakan kerucut. Kerucut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diakhiri dengan pusat di titik O. B. Diameter bidang alas. D. Yaitu ruas garis AB. C. Jari-jari bidang alas atau R, yaitu ruang garis OA dan ruang garis OB. D. Tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O, yakni ruang garis CO. E. Selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diakhiri yang merupakan bidang lengkung. F. Apotema atau garis pelukis. S. Yaitu sisi miring BC. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola dapat dibentuk dari bentuk setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Adapun unsur-unsur bola dapat diuraikan sebagai berikut. A. Titik O dinamakan sebagai titik pusat bola. B. Ruas garis OA dinamakan jari-jari bola. C. Ruas garis CD dinamakan diameter bola. D. Sisi bola adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O, disebut dengan kulit atau selimut bola. E. Ruas garis ACB dinamakan tali busur bola. Dan yang terakhir, ruas-ruas garis pada selimut bola yaitu ACBDA dinamakan garis pelukis bola. Kesimpulan, bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai sisi ataupun volume. Bagian-bagian bangun ruang. A. Sisi, bagian pada bidang bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. B. Rusuk, pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Dan yang terakhir, titik sudut, titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang yang umum dikenal dan saat ini kita pelajari adalah kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan bertanya langsung atau di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.